Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari kedua perdagangan di 2025. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Ibu Mayang Anggita yang merupakan senior teknikal analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, sore. Terima kasih Bu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari kedua perdagangan di 2025. Pada perdagangan hari sebelumnya indeks harga saham gabungan ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini fluktuatif dan lebih cenderung tertekan dan belum mampu untuk menembus kembali ke level 7.200-an. Padahal intraday hari ini tinggal beberapa poin untuk menyentuh ke level tersebut. Analisis Anda, Ibu Mayang, di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, thank you Mas David. Jadi untuk pergerakan IHSG, karena kemarin ini kan berhasil breakout dari resisten yang paling dekat itu ada di 7121, dan udah 2 hari menghijau juga. Dan kemudian hari ini sebetulnya ada potensi untuk menguat meskipun penguatannya terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang di sini ada MA20 di angka 7175. Nah, MA20 ini biasanya bertindak sebagai dynamic resistance yang hari ini ternyata dia menahan untuk pergerakan menguat lebih lanjut kayak gitu. Jadi untuk hari ini artinya udah mulai memasuki masa profit taking, karena memang kan biasanya juga kalau hari Jumat mendekati weekend itu para traders biasanya pelaku pasar melakukan aksi profit taking seperti itu Mas. Jadi kalaupun hari ini nanti jam 4.15 IHSG ditutupnya tetap merah, artinya ya ini koreksi wajar aja karena memang kita sudah menguat kalau mau dihitung panjangnya itu dari 20 Desember. Jadi dari 20 Desember ini support kuatnya di 6930 sampai 7000. Habis itu kita menguat meskipun di tengah-tengah ada merah 2 biji kan 2 hari. Iya. Tapi sekarang ini udah kena resistennya di MA20, jadi kalaupun IHSG-nya koreksi ya ini koreksi wajar aja. Begitu. Baik, di 2 hari perdagangan terakhir seperti apa kondisinya Ibu Mayang? Apakah transaksi sudah kembali ramai atau masih cenderung sepi? Mungkin dari sisi volume dan mungkin perdagangan Senin minggu depan ini aktivitas dari pedagang Bursa Efek Indonesia akan kembali normal. Ya, dari sisi volume juga nampaknya belum terlalu banyak pergerakan ya Mas. Mungkin juga beberapa pelaku pasar masih ngambil cuti nih, masih pekan-pekan liburan. Karena kan masih, untuk sekarang juga kan masih terhitungnya pekan pendek ya, karena kita Selasa dan hari Rabu juga libur. Jadi memang beberapa pelaku pasar masih liburan begitu, makanya untuk transaksi juga pekan ini nggak terlalu banyak seperti hari-hari sebelumnya begitu. Baik. Cuman meskipun value transaksinya ini masih nggak terlalu gede, tapi dengan menguat 2 hari ini menurut saya ini udah cukup oke banget gitu. Baik, arah untuk minggu depan Ibu? Oke, arah untuk minggu depan karena tadi IHSG-nya uji resisten di MA20 dan kalau kita ngeliat dari sisi stokastiknya ini juga udah mulai memasuki area overbought dan ada kemungkinan juga untuk dead cross. Jadi untuk IHSG ada kemungkinan koreksi, harapannya bertahan di 6930 sampai dengan 7000, ini support majornya. Seperti itu Mas. Baik, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun beberapa menit jelang penutupan lebih cenderung tertekan, beberapa saham hari ini masih melaju kencang ini, Ibu Mayang. Terutama dari beberapa sektor, Ibu, yang mungkin menarik untuk diperhatikan. Saya mau ke teknologi terlebih dahulu, atau di sepanjang 2024, sektor teknologi mengalami koreksi cukup dalam di atas 9%. Namun di awal tahun 2025 tampaknya sektor teknologi kembali menggeliat. Hal ini tercermin mungkin dari pergerakan saham Gotoh di 2 hari terakhir, bahkan untuk hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis dan rekomendasi Anda untuk sektor teknologi dan teknikal untuk Gotoh. Oke, untuk sektor teknologi nampaknya ini menguat ya kayak gitu. Nah, kalau dari sisi per sahamnya, terutama untuk Gotoh ini
Sebentar aku cekin. Untuk Goto hari ini breakout resistant. Jadi sebetulnya kita udah ada rekomendasi waktu itu sekitar di 6263 supportnya dan langsung ngegas ya Gotonya langsung menguat. Jadi kalau secara tren jangka panjangnya memang ini bearish, tapi secara tren jangka pendek Goto ini geraknya bullish di dalam pola parallel channel. Nah, untuk sekarang breakout resistant maka target selanjutnya itu ada di 80 sampai dengan upper channelnya sekitar 83. Kalau itu dari sisi teknikalnya ya, kalau misalkan dari sisi fundamentalnya, ini kebetulan juga kita ada cover untuk fundamental. Nanti Iya. kalau misalkan teman-teman IDX channel mau lebih dalam lagi, mungkin bisa nanya sama Sarkia langsung ya untuk analis yang cover teknologi. Tapi secara fundamental ini Goto juga cukup baik. Jadi kami Panin Sekuritas merekomendasikan buy untuk Goto dengan targetnya itu di 85, imply EV per sales 7,3 kali untuk 2025 forecast gitu. Nah, ini target 85 ini didorong oleh yang pertama ada ekspansi untuk affordable products pada segmen ODS, terus juga ada pertumbuhan positif untuk segmen GTF-nya, dan sinergi antara segmen ODS dan GTF ini dengan TikTok dan Tokopedia ini juga cukup oke ya. Iya. Terus juga belakangan juga ada kemitraan dengan Alibaba dan Tencent yang akan memperkuat infrastruktur teknologinya, karena kita tahu kalau misalkan teknologi itu kan penting juga untuk memperhatikan ekosistemnya. Nah, kalau Iya. untuk Goto ini nampaknya kita juga tahu kalau ekosistemnya Goto juga udah cukup solid kayak gitu. Nah, cuman yang patut untuk dicermati ini juga ada resiko pencapaian target adjusted EBITDA positifnya seiring dengan performance yang belum terlalu baik waktu bulan 6 2024 lalu kayak Oke, gitu. Jadi baik. kita tunggu aja nih Mas nanti laporan akhir Desembernya full Betul. year 2024-nya seperti apa. Kalau memang cukup oke, artinya Goto udah mulai banyak perbaikan seperti itu. Oke, Karena dari dari sisi sisi EBITDA teknikal, ada proyeksi untuk positif tidak, Bu? itu tadi kalau untuk dari forecasting dari sisi fundamentalnya kita tunggu aja kali Mas untuk Oke, baik. full year 2024-nya. Tapi kalau dari sisi teknikal ini tren turunnya udah mulai dipatahin kayak Baik. gitu. Dan dipatahinnya full bar, artinya kan Oke. tekanan belinya kencang. Jadi harapannya masih ada peluang untuk lanjut naik lagi. Oke, ada peluang ke 100, Ibu, di 2025? Wow, kalau untuk 100 kayaknya mungkin pelan-pelan dulu kali ya Mas. Takutnya nanti Baik. ekspektasi terlalu tinggi gitu. Oke. Mungkin yang pertama di 88.3 dulu. Tadi dari sisi fundamental di 85, sebelum ke 100 mungkin di 90 sampai 92. Ini resisten waktu Januari 2024. Baik. Ini masih possible untuk dicapai lah kalau Oke. 90 92. Ya, di tengah pelemahan sektor keuangan, selain dari teknologi, infrastruktur hari ini juga mengalami penguatan, Bu. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, bahkan Power hari ini naik secara intraday-nya di 13%. Saya mau ke Telkom terlebih dahulu, Ibu Mayang, analisis dan rekomendasinya. Tekanannya sudah cukup dalam dan masih sangat sulit tampaknya untuk kembali ke level 3 ribuan. Oke, jadi kalau untuk Telkom ini secara jangka panjang memang trennya turun ya. Artinya mungkin buat pemirsa IDX Channel kalau misalkan mau trading Telkom disarankan untuk tradingnya jangka pendek aja. Kemudian untuk saat ini Telkomnya itu lagi uji resisten nih Mas. Jadi resistennya ada di 2790 sampai dengan 2880 kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi stokastik ini juga udah memasuki area overbought dan udah ada dead cross juga. Jadi artinya ada kemungkinan untuk melemah. Jadi buat teman-teman yang udah punya Telkom dari akhir Desember lalu, jangan lupa trailing stop jika Telkomnya bergerak di bawah 2710. 2710. Terakhir untuk Tower, Ibu, singkat saja. Oke, untuk Tower hari ini pergerakannya agak kaget ya, Iya, sekitar betul. 12,5%. Tapi nampaknya ini tuh diwarnai dengan ada dividen nampaknya Mas. Dividen tanggal 7 Januari kayak Iya. gitu. Jadi kemungkinan karena itu dan hari ini lumayan candlenya panjang gitu dan breakout dari MA50-nya juga. Artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatan, tapi jangan lupa ada resisten di 740. Iya. Jadi
ada peluang menguat, tapi nanti di angka 740 ini rawan profit taking sebetulnya. Jika berhasil ditutup di atas 740, maka Ya, next targetnya itu di sekitaran 775 sampai dengan 800 baik. kayak gitu. Tapi perlu di watch yang 740-nya tadi. Oke. Penutupan hari ini di 720 menguat di 12,50%, tertinggi intraday hari ini di 730. Dari sisi Betul. fundamental tadi juga sudah disampaikan faktor pemicu tower naik signifikan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.